Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Indolstari, biasa dipanggil Yara. Aku berasal dari Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung angkatan 23. Nah, di sini aku akan membawakan pada saat CDT dan cara pendekatan aku terhadap kasus tersebut. Nilai yang akan aku bawakan yaitu tentang 3, yaitu air, adaptif, integritas, dan rendah hati. A di sini yaitu adaptif, yaitu menyesuaikan diri dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua ada integritas. Integritas di sini adalah merujuk kepada kesesuaian atau antara perkataan dan perbuatannya, sehingga semua prinsip yang telah dia tentukan di awal dapat berjalan dengan lancar pada saat perkuliahan. Yang ketiga ada rendah hati. Rendah hati di sini ditujukan pada saat untuk menerima kelebihan dan kekurangan, sehingga kita tidak bersifat sombong dan rendah diri. Nah, di sini cara pendekatannya yang menurut saya akan lakukan yaitu dengan membentuk suatu kelompok, dan di sana ada yang bersikap, kan kita memiliki beragam sifat dan karakter. Kita di sana menuntut untuk bersikap rendah hati, kemudian integritas dan adaptif. Kita nanti akan membuat suatu, misalnya ada suatu problem dan kita bisa memecahkannya dengan cara menyampaikan pendapat masalah tersebut, dan kita masing-masing kita akan mendengarkannya. Setelah itu baru kita akan menyimpulkan apa yang sesuai dengan penyelesaian masalah tersebut. Nah, di situ pasti akan ada sikap, yaitu saling mengerti dan saling menghargai, kemudian keberanian untuk berpendapat juga ada, dan juga rasa tanggung jawab tentang topik yang telah kita angkat itu apakah relevan dengan yang kita katakan, dan juga tentang kejujuran di sana, apakah kita sesuai antara kejujuran yang terjadi sebenarnya atau itu cuman perkataan kita saja. Nah, di sana dalam problem itu maka akan penyelesaian studi kasus itu nanti kita akan menemukan suatu jawaban dari sikap air tadi. Selanjutnya yang nomor 3, saya diberikan sebuah kasus berikut. Yang pertama, tentang Rudy yang merasa minder dan sulit beradaptasi di kampus. Apa sih sikap dalam memberikan dukungan agar Rudy bisa beradaptasi tanpa merasa minder? Jawabannya, di sini Rudy merasa minder karena dia merasa dia kayak nggak pantas ada di lingkungan tersebut. Nah, caranya yaitu kita harus memberikan bimbingan kepada Rudy yang bersangkutan bahwa dia memiliki kelebihan dia masing-masing. Dalam diri dia itu memiliki kelebihan. Kelebihannya di sini ditonjolkan yaitu dalam segi akademik. Dia telah mengajar berbagai tutor di dalam angkatannya, berarti dia memiliki kelebihan tersebut. Kita harus memberikan beberapa materi dan juga beberapa ajakan dan mengatakan bahwa dia memiliki kelebihan masing-masing. Dan di sana juga kita akan membentuk suatu kelompok yang bisa membuat kayak feedback terhadap Rudy dan menyemangati Rudy bahwa Rudy itu tidak dikucilkan atau tidak merasa tidak diasingkan di sini. Rudy itu sangat membantu teman-temannya, dan di sana feedback tersebut akan membuat Rudy merasa bahwa dia tidak sendiri dan dia tidak merasa minder lagi. Nah, di sana akan membentuk suatu kepercayaan diri kepada Rudy, dan dia akhirnya bisa berkembang dan melupakan masalah tersebut. Nah, solusinya tadi adalah membuat feedback terhadap perilaku Rudy. Yang kedua, studi kasusnya itu misalnya seorang trainer nih diberikan pilihan antara membuat video dengan usaha sendiri atau membantu mengerjakan tugas matematika temannya. Sedangkan yang bersangkutan atau trainer ini dia merupakan seorang yang ahli mungkin di bidang matematika ini. Ya, berarti kalau menerapkan, jawabannya adalah kalau menerapkan sikap integritas dalam dirinya, dia akan memiliki kesesuaian dan konsisten dengan apa yang ia tetapkan dari awal. Jika tujuannya adalah ingin mengikuti trainer, maka ia akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tidak memikirkan
rencana-rencana curang lainnya. Ingat tujuan awalnya yaitu konsisten, dan tujuan awalnya itu ingin merubah diri dia sesuai dengan apa yang ia rencanakan awalnya, bukan untuk jalan cepat seperti itu. Jadi solusinya apa yang akan dilakukan pada kondisi tersebut adalah berusaha mengingatkannya bahwa tujuan awalnya bukan itu, dan sehingga dia memiliki kesadaran secara langsung bahwa dia itu salah, dan sehingga dia bisa merubah dirinya dengan segera. Jadi solusinya itu mengingatkannya. Kemudian nilai-nilai jika nomor tiga ini kasusnya yaitu jika seorang namanya Rani, dia awalnya sangat-sangat unggul dalam akademik, memiliki nilai UTS UAS yang sangat tinggi. Kemudian di beberapa UTS kemudian dia memiliki nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak unggul lagi, sehingga apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi hal tersebut, menyikapi diri dari sikap rendah hati. Rendah hati di sini yaitu adalah menerima kelebihan dan kekurangan. Rani telah berusaha dan ia mendapatkan hasil tersebut. Apapun hasilnya, itu adalah usahanya. Jadi kita berusaha untuk menyadarkan Rani bahwa itu adalah kemampuan yang telah ia lakukan dengan maksimal. Sebaiknya dia mengapresiasi kemampuannya, walaupun hasilnya tidak sesuai yang dia inginkan, tetapi itu adalah usaha yang telah ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita harus berusaha menyadarkan tentang bahwa dia tidak sendiri. Maksudnya dia telah melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak sendiri melakukan itu, bahwa maksudnya dia tidak sendiri saja yang seperti itu. Belum tahu orang seperti dia, seberuntung dia dapat memasuki ITB misalnya. Jadi kita harus menyikapinya dengan menyadarkannya, dengan memberikan nasihat bahwa dia telah melakukan yang terbaik, dan berusaha untuk membangkitkan semangatnya bahwa kelebihannya di sini. Dan misalnya dia merasa juga kurang, kita berusaha untuk mengevaluasi diri dia dan mengatakan bahwa kamu kemarin di sini salahnya, jadi kamu harus berusaha merubah ini supaya kamu bisa menjadi lebih baik. Nah, kita harus memberitahu yang berusaha memberikan wejangan yang sesuai dengan apa yang ia butuhkan. Selanjutnya, studi kasusnya yaitu misalnya si trainer itu cenderung mendominasi jawaban ketika saat kelas berlangsung, dalam acara trainernya tidak berlangsung. Mahasiswa lain itu jadi kesulitan dalam menyampaikan aspirasinya, dan dia jadi terdemotivasi. Gimana sih caranya menyikapi situasi tersebut? Jika ada masalah tersebut, maka kita harus berusaha bersikap adil. Nah, dalam adil di sini kita harus melihat gimana cara untuk memperlakukan seseorang supaya orang lain tidak berkecil hati. Di sini kita jika mereka telah menjawab pertanyaan, kita berusaha untuk mencari peserta lain atau trainer lain yang merujuk terhadap pertanyaan yang kita tanyakan. Jika tidak ada, baru kita tanyakan ulang kepada yang bersangkutan yang telah pernah menjawab pertanyaan, dan di sana trainer lain tidak merasa terkucilkan dan tidak terdemotivasi lagi. Nah, di sana kita akan dapat menerapkan sikap atau prinsip adil. Nah, kita simpulkan bahwa air di sini sangat penting dalam menjalankan perkuliahan ITB, dan itu sangat dibutuhkan bagi trainer nantinya pada saat pelaksanaan CDT. Sekian dari saya Mutiara Lestari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.